Mari kita berdoa. Saatnya kami diajarkan, saatnya kami menanti-nantikan Tuhan, saatnya kami merindukan Tuhan, dan biarlah kerinduan kami dipuaskan pada saat ini. Ampuni setiap dosa kami yang menghalangi kami untuk merasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami pada saat ini. Anugerahkan kami hati yang lemah lembut, hati seorang murid yang mau duduk dengan diam, mendengarkan dan belajar. Biarlah kami dengan rela mau berubah, menyesuaikan diri kami dengan titah-titah-Mu ya Tuhan. Karena tidak ada yang baik dalam diri kami, sama sekali tidak ada, kalau Yesus tidak membersihkan kami dengan darah-Nya. Oleh karena itu, berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, dengan kuat kuasa-Mu, dengan kuat kasih-Mu, biarlah kami semua diberikan pemahaman menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Pakai hamba-Mu yang sudah mempersiapkan semuanya ini, biarlah kemuliaan-Mu nyata di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali kita bisa beribadah pada pagi hari ini, tanggal pertama, tanggal 1 di bulan Desember. Kita mulai masa Advent, penantian kita. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus. Mari kita membuka firman Tuhan dari kitab Markus pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu bisa perhatikan di dalam Alkitab masing-masing atau gadget di aplikasi Alkitab. Yesus memberi makan 4.000 orang. Pada waktu itu ada lagi orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini, karena sudah 3 hari mereka bersama aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Jika mereka aku suruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan pingsan di jalan sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang terpencil ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Kamu punya berapa roti?" Jawab mereka, 7. Lalu Ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya mereka menyajikannya, dan mereka pun menyajikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan kecil, dan sudah mengucap syukur atasnya, Ia menyuruh menyajikannya pula. Mereka makan sampai kenyang. Lalu potongan-potongan roti yang lebih dikumpulkan sebanyak 7 bakul. Jumlah mereka kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu bersama murid-muridnya dan pergi ke daerah Dalmanuta. Sampai demikian bacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ada 4.000 orang yang rela puasa 3 hari demi mengikuti Yesus untuk mendengarkan suaranya, mendengarkan pengajarannya. Kita membacanya di ayat 2. Di situ Markus dengan jelas sekali mengatakan 3 hari. Dan melihat kerinduan mereka yang demikian besarnya, Yesus berbelas kasihan kepada mereka. Kontras ya dengan 4.000 orang yang menunjukkan kegairahannya untuk mengikuti Yesus dengan menahan lapar. Para murid justru lupa akan kuasa Yesus yang bisa memberi mereka makan. Dan kita melihat itu dengan nyata dari jawaban mereka ketika Tuhan Yesus meminta mereka untuk memberi makan 4.000 orang itu supaya mereka tidak lapar ya atau jatuh di jalan. Para murid menjawab, "Bagaimana di tempat yang terpencil ini orang dapat memberi mereka makan roti sampai kenyang?" Ya, impossible buat murid-murid itu. Ya, dan mereka lupa apa yang sudah terjadi karena ini bukan mujizat perbanyakan roti yang pertama ya. Kita membaca di ayat yang ke-6, Yesus melakukan hal yang sama dan
murid-murid begitu cepat lupa. Ya. Dan kemudian kita membaca di ayat 17 ya, dari bacaan ini Yesus menegur murid-murid dengan keras sekali ya, di ayat 17 dan 18. Yesus mengatakan, mengapa kamu begitu lamban untuk percaya? Mengapa kamu tidak bisa ingat? Gitu ya. Dan murid-murid di sini, Bapak Ibu yang terkasih, merupakan gambaran atau gema dari apa yang terjadi dengan orang Israel ketika mereka melakukan perjalanan keluar dari tanah Mesir sebenarnya. Di sana orang-orang Israel juga lupa akan kuasa Allah yang begitu besar yang melepaskan mereka dari Mesir. Ya, firman Tuhan mengatakan Tuhan melepaskan mereka dari Mesir dengan tangan yang teracung, ya, dengan kuat kuasanya. Ada 10 tulah, ya, yang tidak bisa dilakukan oleh siapa-siapa kecuali oleh Tuhan dengan kuasanya. Dan ketika mereka stuck karena di depan mereka ada laut, ada air, dan di belakang ada orang Mesir, Tuhan dengan kuasanya membelah laut itu sehingga mereka bisa berjalan di tanah kering, di tengah laut, di tanah kering, sehingga mereka lepas dari orang-orang Mesir. Tapi orang-orang Israel ketika sudah sampai di padang gurun, ketika mereka lapar, dan bukan cuma lapar, merindukan makanan yang enak, bosan dengan mana, mereka tiba-tiba lupa bahwa Allah yang menuntun mereka keluar dari tanah Mesir adalah Allah yang begitu maha kuasa, sehingga mereka mulai menggerutu dan mereka ingin kembali ke Mesir demi makanan. Ironis, lucu kadang kalau kita merenungkan itu. Bagaimana mungkin orang yang sudah mengalami kuasa Allah yang begitu besar bisa lupa ketika ada kebutuhan fisik yang begitu mendesak. Murid lupa akan kuasa Allah dan melihat mustahil, bagaimana bisa dia memberikan makan 4.000 orang. Orang Israel lupa bahwa Allah yang menuntun mereka adalah Allah yang maha kuasa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, senada dengan kisah perempuan Sirofenisia yang awal bulan lalu saya masih ingat, ya. Dalam kisah ini juga 4.000 orang yang lapar itu juga sebenarnya bukan orang Israel, mereka bukan orang Israel, Gentiles. Ya. Dan ini adalah sebuah kritik yang konstan di dalam Injil, ya, kalau kita baca dalam Injil Markus ya khususnya, di mana digambarkan orang Israel itu begitu keras hatinya. Tuhan Yesus datang untuk mereka, tapi mereka tidak percaya dan tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Dan justru orang asing, Yesus bukan datang untuk orang asing, ya, tapi justru orang asing lebih dulu membuka hatinya dan menerima Yesus. Seakan-akan orang Israel tidak butuh seorang penyelamat, sedangkan orang asing membutuhkan keselamatan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya yakin kisah ini juga menjadi peringatan buat kita yang sudah lama mengikuti Yesus Kristus, yang mengaku sebagai orang Kristen, sudah berpuluh-puluh tahun mengikuti Yesus Kristus. Tetapi Yesus Kristus itu menjadi biasa-biasa saja. Tidak ada gairah yang berapi-api untuk mengikuti dan mengenal Yesus Kristus. Semangat dan antusias kita mengenal Yesus sudah jauh menurun. Bapak Ibu, kita harus menjaga terus rasa haus dan lapar akan Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan rasa haus dan lapar akan Tuhan sehingga kegiatan rohani kita, ke gereja, pelayanan, memberikan persembahan, berdoa, membaca Alkitab, itu menjadi rutinitas agamawi yang kosong, yang sangat berpusat pada manusia, bukan berpusat pada Allah. Jadi ini bisa menjadi perangkap seperti orang Israel, ya, orang Kristen yang sudah lama cenderung kehilangan rasa haus dan lapar akan Tuhan. Ya, kalau ditanya, misalnya, bagaimana relasimu dengan Tuhan? Jawabannya apa? Biasanya, kecenderungannya, jawabannya adalah kita sebut, oh saya masih ke gereja, saya masih berdoa, saya masih memberikan persembahan, saya masih pelayanan. Ketika ditanya kondisi relasi dengan Tuhan, kondisi kerohanian kita, kita menjawab dengan kegiatan-kegiatan rohani yang kita lakukan. Nah, Bapak Ibu, jawaban ini tidak salah sebenarnya.
namun tidak juga terlalu benar. Mengapa? Karena jawaban ini mengandung dua makna menurut saya. Mengapa kita melakukan kegiatan rohani itu? Yang pertama, kita bisa katakan kita bisa mempunyai alasan mengapa kita melakukan kegiatan rohani itu. Saya melakukan kegiatan agama atau rohani ini untuk menyelamatkan diri saya. Maksudnya apa? Saya melakukan ini supaya saya tidak celaka. Saya melakukan kegiatan rohani ini supaya saya berhasil. Saya melakukan kegiatan rohani ini supaya saya diberkati Tuhan. Supaya usaha saya berhasil, supaya saya nggak sakit, supaya saya disembuhkan. Singkatnya, saya melakukan semua kewajiban atau kegiatan rohani saya supaya saya diberkati Tuhan. Supaya saya bisa makan roti. Ini alasan pertama. Atau alasan yang kedua, jawaban itu juga bermakna, ya saya melakukan kegiatan rohani karena saya merindukan Tuhan. Saya ingin mengenal Tuhan dan memiliki hidup sebagai seorang yang sudah diberkati oleh pengorbanan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu membaca teks kita, ketika kita bertanya kepada 4.000 orang yang mengikuti Yesus 3 hari sampai mereka tidak makan, kira-kira apa jawaban mereka? Apa alasan mereka mengikuti Yesus sampai menahan lapar sampai 3 hari? Tentu mereka tidak akan menjawab bahwa supaya saya diberkati Tuhan, supaya usaha saya berhasil, supaya saya bisa makan roti. Tentu bukan itu. Karena tidak mungkin mereka bisa bertahan selama 3 hari. Orang Israel sudah menggerutu di padang gurun karena tidak ada makanan. Satu-satu jawaban yang tepat adalah karena mereka haus dan lapar akan kebenaran yang diajarkan Yesus lebih besar, sehingga mereka bisa menahan lapar mereka dan terus mengikuti Yesus. Kebutuhan rohani lebih besar kerinduannya, lebih besar keinginannya daripada kebutuhan fisik. Ini menarik, bukan? Jadi bukan karena mereka ingin makan roti. Inilah yang harus menjadi bagian dari hidup kita. Inilah harus menjadi bagian dari kehidupan orang percaya. Kerinduan itu harus, kerinduan akan Tuhan seharusnya mengatasi kerinduan-kerinduan lain. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ada 2 tahap sebenarnya kita mengikuti Tuhan Yesus. Ya, semua orang mulai pengalaman mengikuti Yesus dengan kerinduan bahwa Tuhan memenuhi kebutuhannya. Ya, kita semua punya kebutuhan. Ya. Dan kita percaya karena kita mau atau kita yakin Tuhan Yesus akan memenuhi kebutuhan saya. Aku ingin disembuhkan, aku ingin sehat, aku ingin Tuhan Yesus memperlancar usaha-usaha saya. Ya, atau aku ikut Yesus supaya hidup aman, bahagia, dapat penghiburan, banyak teman yang baik, ketemu orang baik dan lain sebagainya. Banyak kebutuhan-kebutuhan kita. Dan itu alasan kita mau mengikuti Tuhan Yesus, supaya karena Dia bisa memenuhi kebutuhan kita. Nah, Bapak Ibu, beberapa bulan yang lalu saya bersama dengan tim dari Puri, kerjasama dengan Yobel sebenarnya melakukan KKR pelayanan di Singkawang. Ya, dan salah satu acaranya adalah kami mengunjungi orang-orang tua murid. Dan pada waktu itu salah satu orang tua yang kami kunjungin adalah orang tua murid bimbel, ya. GKI Puri punya bimbel di Singkawang gitu. Dan salah satu muridnya, nah murid-murid kita itu orang-orang yang kurang mampu. Jadi kami mengunjungi salah satu keluarga di sana gitu ya. Nah, waktu kami tiba di depan rumahnya, mata saya langsung lihat ada apa? Ada tempat sembayang di depan rumah yang kecil gitu ya. Pintunya terbuka, pintu rumahnya terbuka, dan ketika lihat ke dalam di ruang tamu depan pintu langsung ada altar yang besar dan ada patung dewa gitu di sana gitu ya, dengan hiyo yang terus terbakar. Tapi yang punya rumah terbuka gitu ya. Jadi kita masuk, dia terbuka, cerita, dan kami bercerita. Dan terus terang ya kami bercerita, ya kami menceritakan tentang Yesus, mengakukan penginjilan pada dia. Tapi dia juga terus terang bahwa dia adalah seorang
seorang tatung ya, seorang tatung, tahu tatung ya, seorang tatung yang kalau ada upacara cap gome gitu ya, bisa tusuk-tusuk badannya, luka-lukain, tapi kemudian gak luka. Ya. Dia bilang dia dipilih melakukan itu, gitu. Dipilih untuk melakukan itu, sehingga dia melakukannya itu. Walaupun dia bercerita ketika dia kerasukan, itu sangat menakutkan. Dia sendiri sangat merasa takut gitu, ketika dia melakukan itu. Gitu. Dan setelah melakukan kegiatan itu, badannya letih sekali, capek, pinginnya istirahat saja. Gitu. Lalu kami bilang di kekristenan gak ada begitu, kita senang aja ibadah. Gitu. Tapi dia gak mau. Bahkan ketika kami boleh berdoa nggak di sini, untuk dia juga nggak mau didoakan gitu. Nah, satu hal yang saya tangkap dari percakapan-percakapan kami gitu ya, dia sungguh percaya bahwa ekonominya, keadaannya yang baik itu, dia punya pelihara yang babi yang sangat banyak ya. Keadaan ekonominya itu bisa baik itu karena dia mengikuti kepercayaannya itu, dewanya itu, ya, kepercayaan nenek moyangnya itu. Walaupun pekerjaannya sebagai tatung penuh ketakutan ya, dan meletihkan, tapi kebutuhan ekonominya cukup. Dan dia percaya itu karena berkat dari dewa yang dia percaya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mengapa saya menceritakan ini? Karena kalau kita berada di tahap-tahap ini saja ketika kita mengikuti Yesus Kristus, kita akan berkata bahwa semua agama sama. Mau Kristen kah, mau Buddha kah, mau Hindu, mau Islam, mau apapun, itu sama saja. Kenapa? Karena semuanya itu bisa memenuhi kebutuhan saya. Yang penting ekonomi saya baik. Yang penting saya diberkati. Kita tidak melihat apa sih bedanya antara semua agama itu. Sama saja. Ya, besar kemungkinan seperti itu. Karena yang kita butuhkan sebenarnya pertama-tama bukan Tuhannya. Kita tidak terlalu mau mengenal Tuhan itu seperti apa. Tapi yang pertama-tama adalah Tuhan itu relevan nggak dengan kebutuhan saya? Kebutuhan saya yang pertama, kebutuhanku yang pertama. Kalau dia bisa memenuhi kebutuhanku dan keluargaku saat ini, ya udah saya ikut dia aja. Gitu. Masalahnya kalau kemudian ada tragedi, ya amit-amit. Masalahnya kemudian kalau kita tidak merasa diberkati lagi, kita mulai meragukan Tuhan kita. Lalu kita mendengarkan berita dari Tuhan yang lain, dari agama yang lain. Kayaknya ini, ya kita cobalah berdoa kepada dia. Ternyata diberkati, pindahlah kita ke agama yang lain, kepercayaan yang lain. Bisa nggak? Bisa terjadi. Kenapa? Karena kita hanya berhenti di tahap ini saja mengikuti Tuhan kita. Pikiran, pemahaman, dan keinginan kita sebenarnya tidak berubah sama sekali sebelum kita percaya dan setelah kita percaya. Sama seperti orang Israel ya, ketika mereka dilepaskan dari perbudakan di Mesir, melakukan perjalanan di padang gurun, ketika proses itu berjalan, sebenarnya mereka masih memakai pikiran ketika mereka masih ada di dalam perbudakan. Dan mereka tidak bisa memahami apa rencana Tuhan buat hidup mereka. Yang mereka inginkan adalah kebutuhannya. Dan mereka memahami Tuhan dari perspektif yang penting dia bisa memenuhi kebutuhan saya. Kalau enggak, ya udah saya kembali aja. Apa yang Tuhan inginkan, siapa Tuhan, apa agenda Tuhan, enggak terlalu peduli. Saya enggak terlalu peduli dengan itu. Selama dia memenuhi kebutuhan saya, oke lah. Sehingga kalau kita berhenti di tahap ini saja, kita bisa pindah agama berulang kali, pindah gereja berulang kali. Karena concern kita, kebutuhan kita. Oleh karena itu kita tidak boleh berhenti pada kerinduan di tahap ini saja dalam mengikuti Tuhan Yesus. Kita harus terus bergerak ke tahap selanjutnya, yaitu merindukan Tuhan karena pribadinya. Pribadinya yang mulia, yang adil, yang bijaksana, pribadinya yang penuh kasih. Kita mengikuti Tuhan pada akhirnya bukan karena apa yang dia bisa berikan kepada saya, bukan karena dia sudah memenuhi kebutuhan saya, kebutuhan fisik, roti tadi, tapi karena dia adalah Tuhan, pencipta alam semesta, pribadi yang memang layak untuk disembah.
Nah sebenarnya Bapak Ibu 2 tahap mengikuti Tuhan ini sebenarnya kita alami juga ya dinamikanya dalam kehidupan kita. Ya pada waktu kita masih kecil misalnya ya, kita menyamakan cinta papa kita, mama kita dengan pemberian-pemberian mereka. Ya, kalau papa mama itu mengikuti keinginan saya, tolong dong beli ini, tolong dong beli ini. Waktu kita masih kecil ya. Dan ketika papa mama mengikuti keinginan kita merasa oh dia sayang sama saya. Benar nggak? Coba diingat-ingat lagi ya Bapak Ibu yang terkasih. Bagaimana ketika kita melakukan, bagaimana relasi kita dengan papa mama waktu kita masih kecil. Ya. Kita mencap papa mama itu baik mengasihi kita karena dia sering meluluskan permintaan kita. Tapi kalau papa mamanya tegas dan nggak mau, kita cenderung berpikir mereka nggak sayang sama saya. Kenapa tidak meluluskan permohonan permintaan saya? Kita mengasihi papi mami karena mereka bisa memenuhi kebutuhan saya. Tapi semakin kita dewasa, ya, semakin kita dewasa, kita tahu papi dan mama, papa dan mama orang tua kita mengasihi kita karena kita anaknya. Dan kita belajar kita mau mengasihi mereka karena mereka papi mami gitu, bukan karena mereka bisa memberikan apa yang saya butuhkan. Apakah orang tua bisa memberikan apa yang saya butuhkan ataupun tidak, itu secondary, itu bukan lagi isu. Yang pertama sekarang adalah ya karena dia adalah papa dan mama saya maka saya mengasihi mereka. Karena saya adalah anaknya maka mereka melakukan saya seperti itu. Jadi ada pendewasaan relasi jadinya. Dari relasi cara kanak-kanak yang menilai kasih karena mendapatkan apa yang saya butuhkan menjadi kasih karena dia adalah orang tua saya. Karena ada relasi. Nah jenis relasi seperti ini yang harus kita capai di dalam relasi kita dengan Tuhan kita. Karena dia adalah Tuhan. Atau ilustrasi yang lain sama seperti kita menikah sebenarnya ya. Ketika kita menikah, pada waktu kita baru menikah atau mulai pacaran, kita naksir, kita suka, lalu kita cinta. Kenapa? Karena ada kebutuhan kita yang terpenuhi oleh pasangan kita. Lalu kita putuskan menikah, lalu kita dalam janji menikah, kita memberikan suatu janji yang sebenarnya kita belum terlalu paham. Dalam suka dan duka, dalam sakit dan sehat, dalam miskin dan kaya. Itu sebenarnya janji kepada satu relasi yang lebih dewasa. Yang tidak bergantung pada apakah kamu memenuhi kebutuhan saya atau enggak. Bukan lagi. Itu janji sebenarnya. Sehingga ketika sebenarnya dalam pernikahan, kita itu sedang membangun sebuah relasi yang semakin dewasa. Pada akhirnya saya mengasihi engkau istriku karena engkau istriku. Karena saya mengasihi engkau. Itu saja, bukan karena engkau bisa masak buat saya, bukan karena engkau bisa cuci baju saya, bukan karena engkau bisa setrika, bukan karena engkau bisa membersih rumah. Bukan semuanya itu saya mengasihi engkau, ya karena saya mengasihi engkau sebagai istri saya. Di dalam pernikahan harus sampai ke level itu. Dan itu sebenarnya yang harus terjadi di dalam relasi kita dengan Tuhan kita. Dan di dalam relasi seperti itu baru kita bisa kangen. Aku kangen, aku mendambakan Tuhan. Karena sudah lama saya seakan-akan tidak bertemu dengan Tuhan. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah mengalami kekangenan dengan Tuhan. Misalnya sudah lama nggak baca firman Tuhan, bekerja terlalu keras sehingga lupa beribadah. Lalu ada satu kekangenan di dalam hati kepada Tuhan. Kalau kita membaca Mazmur, ya banyak Mazmur di mana Daud menulis tentang bagaimana dia merindukan Tuhanku, dia katakan. Allahku, penyelamatku, ya kata kuku itu sebenarnya milikku, relasi yang sangat eksklusif. Dan kita harus sampai level ini. Bagaimana kita bisa sampai kepada relasi yang seperti ini Bapak Ibu yang terkasih? Bagaimana kita bisa merindukan Tuhan walaupun dia tidak memenuhi kebutuhan kita. Nah, merindukan Allah, menginginkan Allah, selalu kita merindukan Allah itu selalu respon karena Allah merindukan kita. Jadi Allah melakukan langkah pertama terlebih dahulu. Firman Tuhan mengatakan kita mati di dalam dosa-dosa kita. Kita nggak mungkin mengambil langkah yang pertama. Kita tidak mungkin mencari Allah yang benar, nggak mungkin.
Allah yang datang mencari kita terlebih dahulu. Dia menemukan kita, lalu kita mulai merindukan Dia. A.W. Tozer menulis dalam bukunya The Pursuit of God, dia bilang ada prevenient grace, anugerah yang mendahului. Ya, bahwa sebelum seorang dapat mencari Tuhan, merindukan Tuhan, menginginkan Tuhan, Tuhan harus lebih dahulu mencari manusia itu dan datang menyatakan dirinya kepadanya. Yohanes 6:44 menulis, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Tuhan Yesus mengatakan, tidak ada orang yang percaya kepada Tuhan kalau Bapa tidak datang dan menarik dia kepada Yesus. Allah sudah hadir dengan kasih-Nya dan kelemah lembutannya sehingga hati kita merindukan kasih dan kelemah lembutannya. Tanpa kita pernah merasakan kasih dan kelemah lembutan Tuhan, kita tidak akan tertarik dengan Dia. Karena banyak hal-hal lain di dalam dunia ini yang menawarkan hal yang mirip. Jadi ketika kita kangen, kita rindu kepada Allah, itu bukan tanda bahwa Allah enggak ada, ya, tidak hadir sama sekali, tapi sebenarnya menandakan bahwa sudah hadir Allah itu di dalam diri kita. Bahwa kita mempunyai relasi yang sejati dengan Tuhan. Ya. Kita tidak mungkin kangen kepada orang yang belum kita kenal, bukan. Kita pasti kangen kepada siapa? Yang kita udah kenal dengan baik. Istri kita lah, suami kita lah, anak kita lah, tante kita lah, keponakan kita. Yang sudah dekat dengan kita. Yang sudah ada ceritanya. Yang sudah ada jejaknya, yang sudah tinggal bersama dengan kita. Baru kita bisa kangen dengan dia. Semakin kita memikirkan orang itu, semakin kita kangen. Ya. Orang kita kasih nggak ada bersama dengan kita, kita punya fotonya. Kita lihat fotonya, kita ingat ceritanya, terus saja kita ingat. Kita meditasi. Ya. Kita merenungkan tentang dia. Nah, semakin kangen kita kepada dia. Benar nggak Bapak Ibu yang terkasih? Dan itu sama sebenarnya dengan relasi kita dengan Tuhan. Semakin kita mendapatkan Dia melalui pembacaan firman Tuhan, salah satunya yang terutama, semakin kita mencari Dia. Semakin kita merindukan Dia, semakin kita kangen sama Tuhan. Jadi kerinduan kita adalah bukti bahwa Allah hadir dalam hidup kita. Tanda kita punya relasi yang sejati. Tanda bahwa kita sudah, relasi kita itu semakin dewasa. Tapi kalau kita tidak membaca firman Tuhan, wajar-wajar saja kalau kita tidak kangen kepada Tuhan. Nah, kekangenan yang begitu besar bisa membuat kita tidak makan. Sama seperti 4.000 orang itu. Keinginan kepada kenikmatan duniawi bisa ditunda atau bahkan bisa di-cancel. Kenapa? Karena begitu besarnya rasa haus dan lapar akan Tuhan. Nah, di sini kemudian kita tahu mengapa kita puasa, pantang, menunda kenikmatan dunia ini. Kenapa? Karena ada satu kenikmatan, ada satu kerinduan yang lebih besar. 4.000 orang melakukan puasa 3 hari. Dan mereka happy aja gitu. Kalau Tuhan tidak berbelas kasihan kepada mereka. Sebenarnya ketika kita pacaran, ya saya ingat dulu waktu saya masih SMA. Dulu belum ada email, belum ada seperti sekarang ya. Surat. Saya tinggal di asrama. Ada teman-teman yang punya relasi dengan wanita di luar asrama karena kami asrama semua laki-laki gitu ya. Kalau dapat surat, jam makan siang itu biasanya dibagikan surat. Dan ada yang dapat surat dari pacarnya, dia skip makan siang. Dia keluar, dia duduk di bawah pohon, dia buka, dia baca suratnya. Makan bisa ditunda. Makan bisa ditunda. Kerinduannya kepada kekasih hatinya itu lebih besar sehingga dia menunda makan siangnya. Itu pengalaman kita. Kalau kita punya cinta yang besar, kita bisa menunda hal-hal fisik kita, Bapak Ibu yang terkasih. Bisa, karena cinta yang besar. Oleh karena itu kita perlu menjaga relasi kita atau kerinduan kita kepada Allah. Disiplin rohani. Ya. Kita perlu menjaganya
dengan disiplin rohani, membaca Alkitab, beribadah, melayani, itu semua adalah disiplin rohani, berpuasa. Tetapi satu hal penting, kita juga perlu mendeteksi distraction. Hal-hal yang menghalangi atau mengganggu, bahkan menggantikan kekangenan kita kepada Tuhan, kepada hal-hal yang lain. Ya, kenikmatan makanan bisa menggantikan itu. Media sosial, entertainment lainnya yang sekarang kita itu bagaikan tenggelam di dalam dunia entertainment. Sehingga kemudian kekangenan Tuhan itu bisa hilang. Saya punya pengalaman. Satu siang saya begitu, entah bagaimana ya, di kantor tiba-tiba saya rindu sekali untuk membaca Alkitab gitu ya. Tapi masih banyak pekerjaan yang lain. Saya bilang, udah nanti malam aja lah gitu. Nanti malam lebih free. Ya kan, pulang rumah, anak-anak udah tidur, lebih free. Saya bisa baca Alkitab dan bisa memuaskan hati saya. Rasanya nikmat sekali waktu itu. Singkat cerita, malam tiba, saya pulang di rumah gitu ya, semua sudah tidur. Duduk di meja, Alkitab terbuka. Tiba-tiba ada pikiran, aduh tadi saya posting ini di Instagram. Mau lihat dulu ada jempol enggak? Buka satu, di scroll. Tanpa sadar saya lupa kerinduan saya untuk membaca Alkitab. Diganti oleh scrolling. Ini juga nikmat. Dan itu bisa terjadi sering kalau kita tidak sadari, Bapak Ibu yang terkasih. Bisa. Kalau kita tidak sengaja, secara sengaja ya, membatasi diri kita dengan semuanya itu dan memfokuskan diri untuk menjaga kerinduan kita atau menumbuhkan kerinduan kita akan Tuhan. Jadi perlu dijaga. Kita nggak bisa hidup mengalir saja, nggak bisa. Karena dunia ini pun tidak netral sebenarnya. Bahkan kita pun sebenarnya cenderung berdosa. Jadi kita perlu pantang dan berpuasa, bukan hanya makanan, tapi juga sekarang ini banyak sekali entertainment kan. HP, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya yang sering sekali kita lihat untuk hiburan kita. Kita perlu pantang. Supaya apa? Kita menumbuhkan kerinduan kita kepada Allah. Ya, misalnya nggak ada HP setelah jam 9 malam. Nggak ada HP setelah jam 8 pagi. Ya, kita bisa melakukannya itu. Supaya apa? Ya setelah itu saya perlu memberikan waktu khusus untuk membaca Alkitab. Mungkin ngobrol dengan anak-anak, dengan suami, atau kawan-kawan keluarga tentang firman Tuhan. Perlu. Di meja makan, jangan ada pegang HP. Yuk kita cerita apa yang sudah kita baca. Misalnya. Bisa kita lakukan. Kita yang sudah mengenal dan kangen kepada Allah harus memiliki disiplin. Harus memiliki disiplin. Jadi kita sadar kita punya kekangenan, kita punya kerinduan ini, dan kita mau menjaganya. Karena dunia ini sedang menyerang kita untuk menarik kita menjauh dari Tuhan. Dan kalau kita terus menjaga kekangenan kita, kita mencicipi kekekalan. Jadi kekekalan itu sudah kita rasakan sejak kita hidup di dunia ini. Dalam istilah teologinya already but not yet. Sehingga apa yang dikatakan di dalam Yesaya itu bisa kita alami. Tetapi orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini bukan teori, tapi ini bisa kita alamin kalau kita menjaga kerinduan kita kepada Tuhan. Nah, kita sudah memasuki masa Advent, dan saya yakin gereja menentukan masa seperti ini bukan iseng, ya bukan karena nggak ada kerjaan, ya karena nggak ada kerjaan buat kegiatan lah di gereja, enggak, karena memang sudah dipikirkan, ada filosofinya, ada pemahamannya, ini pemahamannya. Tuhan Yesus mau datang, kita harus menjaga kerinduan kita. Jangan sampai kita merindukan Tuhan sama seperti kita merindukan hadiah Natal, baju baru, maafkan saya gaji ke-13 misalnya ya. Apa yang semua yang fisik-fisik. Jangan sampai. Gereja sudah menentukan masa ini supaya kita merindukan Dia. Pribadinya menjadi dewasalah di dalam relasi kita dengan Tuhan.
Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Roh Kudus bekerja di dalam hati kami untuk memberikan pemahaman yang baik, yang sejati, agar kami semakin dekat dengan Tuhan, mengalami penghiburan yang kekal, mengalami kerinduan yang kekal akan Tuhan. Kiranya kami sebagai orang-orang Kristen yang sudah lama mengikuti Tuhan, yang mengakui bahwa kami sudah berpuluh-puluh tahun ikut, dibakar kembali kerinduan kami akan Tuhan, sehingga kami semakin terang di dalam kehidupan yang semakin suram ini, karena kami hidup di dalam Allah yang kekal, yang tidak pernah menjadi lelah dan tidak pernah menjadi letih. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.